mencapai tujuan. Meski ku tahu ini takkan mudah, tetap melangkah lawan perubahan. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Maju terus tak kenal lelah, pantang menyerah dan berani berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi generasi bangsa, generasi Sudirman. Hai, nama saya Noval Azulfianto, NIM S1A 024258, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidarimba Giri Putra dengan NIM S1024280 kelas D kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Noval Maik Bipardani, NIM S1A 024192 dari kelas D kelompok 2. Saya Muhammad Ali Rezeki dengan NIM S1A 024274 dari kelompok 2. Nama saya Chandra Doli Rizky, NIM S1A 024256, kelas D, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jihan Kalisa dengan NIM S1A 024290, kelas D, kelompok 2. Halo, nama saya Narca Pasita Aji dengan NIM S1A 024208 dari kelas D, kelompok 2. Biodata Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang di Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian beliau diangkat menjadi jenderal pada tahun 1945, tepatnya pada bulan 18 Desember. Jenderal Sudirman telah menempuh pendidikan di Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyah di Cilacap dan melanjutkan pendidikan di Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama Negeri yang setara dengan SMP di zaman sekarang. Di sini ada replika Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi anggota TNI yang bertugas. Di situ ada di jamnya Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama jajarannya, pimpinan Markas Besar TKR Yogyakarta 1 Januari 1945. Selanjutnya di sini ada replika Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan di komplek Candi Borobudur. Juga ada jejak aslinya. Dan selanjutnya ada replika lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan meletakkan karangan bunga pada Tugu Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada Desember 1945. Di sini ada Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Tiba di Yogyakarta, Pak Sudirman langsung menemui Presiden Soekarno pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Belanda telah bersih ditarik dari Yogyakarta setelah seminggu lamanya, mengadakan pengunduran bagian demi bagian. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Gastrayat Akademi Militer Jogja dalam rangka peringatan 6 bulan Emmak Jogja Oktober 1946. Para taruna Jogja Angkatan RAL Susilo Sudirman Subrato Satribudiman Sutanto. Dah. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman mendampingi Bung Karno ketika menyambut kedatangan Dowes Dekker dari Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman mencoba pesawat udara Kawasaki X Jepang yang telah menjadi milik AURI di Pangkalan Udara Malang pada Februari 1946. Di sini ada replika ketika Bung Karno melantik Jenderal Sudirman sebagai pucuk pimpinan pada 15 Januari 1947 di Yogyakarta. Kemudian di sini juga ada replika juga dari ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman bertatap muka dengan Komodo Udara yaitu Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Baik, di sini ada setelah perundingan antara menteri-menteri dan Pak Dirman. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Dirman dengan Menteri Supeno pada tanggal 12 Januari 1949. Lanjut, ini adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para Panglima
Dewi Sindang menghadap Kepala Presiden Soekarno pada tanggal 27 Desember 1947. Bisa dilihat. Terus ini ada tempat sakral. Perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman turun dari daerah Gerelia menuju Yogyakarta pada bulan Juli 1945. Beliau walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap memimpin jalannya perang gerilya ini yang dipandu juga oleh pengawal-pengawal. Jadi yang di dalam tersebut ini ada Jenderal Sudirman ya. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman meresmikan Batalion Darurat MOB dan Batalion Sujono. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Gedung Agung Istana Presiden Yogyakarta dan disambut Presiden Soekarno. Di sini Jenderal Sudirman dijemput oleh Letkol Soeharto. Di sini ada monumen Panglima Jenderal Sudirman sedang melakukan inspeksi pasukan dengan menunggang kuda. Nih, beliau, monumennya beliau, dan di atas ada pembahasannya. Bisa dilihat. Ya, kita lanjut ke Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di tengah-tengah pengawal. Lihat, pengawal berupa masyarakat semua kompak untuk mendukung Jenderal Sudirman. Di atas ada penjelasannya. Oke, lanjut. Sebagai orang taat beribadah dan beragama, Jenderal Sudirman bersama tokoh-tokoh masyarakat Jakarta menunaikan sholat Idul Adha. Berikut ini adalah sikap taat Jenderal Sudirman. Dan selanjutnya itu ada Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang menyambut Wakil Presiden Muhammad Hatta di Istana Negara. Panglima Besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan dari Satuan Jajar Kehormatan Markas Besar TKR di Yogyakarta 12 November 1945. Ini adalah sebuah replika dari situasi saat Jenderal Sudirman saat perang gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu saat itu memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit penyakit TBC atau tuberkulosis. Dan di sini juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang Jenderal Sudirman alami. Mulai dari sini, Panglima Jenderal Sudirman sedang memantau latihan TNI di wilayah Candi Borobudur. Di sini juga ada Jenderal Sudirman datang ke Jakarta pada tahun 1 November 1945 guna bernegosiasi gencatan senjata dengan pihak Belanda. Lalu ada yang di sini pada tahun 19 Agustus di Klaten Jawa Tengah, Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Kepala Pos, Telegram, dan Telepon PTT Mas Soeharto meresmikan sistem radio telepon pertama di Indonesia yang menghubungkan dua pulau besar yaitu Jawa dan Sumatera. Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau tiba di Yogyakarta. Disebut oleh kolonel sebut pada bulan Juli 1949. Kita inspeksi pasukan TKR di Jawa Timur oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Juni 1946. Kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman menyaksikan latihan prajurit TKR di wilayah Jawa Timur Juni 1946. Di sini upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1950. Atasnya Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pimpinan TNI Juni 1947 sesuai perjanjian Renville, maka pasukan Siliwangi hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyambut pasukan Siliwangi yang dipimpin Letkol Moko Ginta di stasiun Yogyakarta Januari 1948. Lanjut, upacara pemakaman almarhum Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semanggi, Yogyakarta pada tahun 30 Januari 1950. Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pimpinan TNI Juni 1947 jenazah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang wafat pada 29 Januari 1950 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Yogyakarta. Monumen Tank. Support yang biasa dipakai untuk membela tanah air kita melawan para penjajah dan kaum separatis. Seperti yang kalian lihat di sini, monumen ini dipajang di sini karena sangat berperan banyak dalam meluntas
pemberontakan separatis di Indonesia dan juga kaum sekutu atau Belanda dan Inggris dan teman-temannya itu. Pokoknya ini adalah sebuah bentuk memorial dari sebuah tank atau infanteri mobile support.